terduga pelanggar dalam mengemudi karena hanya mengikuti perintah dari Kompol Kusmas. Mutasi bersifat demosi selama... Bribka Rohmat sendiri merupakan pengemudi atau sopir dari kendaraan taktis Brimob yang diduga melindas Afan Kurniawan. Demikian putusan sidang komisi ini. Bribka Rohmat dijatuhkan vonis demosi selama 7 tahun. Selain itu, Bribka Rohmat juga menyampaikan tidak ada niat sedikitpun untuk mencederai maupun menghilangkan nyawa seseorang. Tidak hanya mencurahkan isi hatinya, Bribka Rohmat juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban Afan Kurniawan atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ataupun sidang disiplin ataupun B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Pasus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat. Jiwa kami terberata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri, Inilah rekaman kamera pengawas saat aksi orang tak dikenal berupaya melempar sebuah benda yang diduga bom molotov ke arah bangunan pos polisi di Simpang 4 Pingit, Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta pada Kamis pagi. Pelaku yang mengendarai motor datang dari arah utara dan langsung berbelok kanan, lalu berhenti tepat di depan gerbang pos. Pelaku langsung menyalakan dan melemparkannya ke arah pintu pos polisi. Beruntung molotov yang dilempar tidak sampai meledak dan kobaran api juga tidak merembet mengenai benda sekitar. Untuk saat ini polisian baru melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi barang yang di situ, kemudian orang tersebut maupun motornya. Kita masih menunggu. Saat ini kasus dalam penyelidikan untuk memburu pelaku dan mengungkap motif yang dilakukan. Kesal karena tidak bisa berunjuk rasa dengan temannya ke Jakarta, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat melempar bom molotov ke Pos Lantas Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pelaku berinisial JRF nekat melemparkan bom molotov ke Pos Lantas di samping Jalan Surabaya Malang, tepatnya di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi.
pelaku melempar 2 kali molotov dan mengenai ruang kapos setempat. Beruntung tidak sampai terjadi kebakaran. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Polres Pasuruan bersama Polsek Pandaan berhasil mengamankan pelaku. Tersangka melakukan pelemparan molotov ke pos lantas Pandaan sebanyak 2 kali menggunakan molotov yang dibuat sendiri. Mirisnya, pelaku yang bekerja sebagai bartender kafe sempat mengunggah video aksi pelemparan molotov ke pos lantas melalui akun media sosial pribadinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menangkap 11 orang pelaku pembakaran kantor DPRD Jawa Barat di Kota Bandung. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan 29 tersangka dalam kasus kerusuhan dan penjarahan di gedung DPRD. Inilah 11 orang pelaku pelemparan bom molotov serta pembakaran bendera merah putih dalam peristiwa kerusuhan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Seluruh pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari penghimpun dana donasi dari media sosial, pembuat bom molotov, penyebar ujaran kebencian, pembakar bendera merah putih, hingga pelaku pembakaran gedung DPRD Jawa Barat. Selain melakukan aksi kerusuhan di kantor DPRD Jawa Barat, seluruh pelaku ini juga terlibat dalam kerusuhan di kampus Unisba serta Unpas Bandung. Pelaku mengikuti demonstrasi terjadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian para pelaku membuat bom molotov lalu mendokumentasikannya dan diposting ke media sosial. Dikirimkan video-video tersebut ke WhatsApp group. Pada postingan story Instagram terdapat kalimat-kalimat yang provokatif. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan terancam kurungan penjara selama 6 tahun. Sebanyak 29 pelaku kerusuhan yang berujung pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan terhadap gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 14 orang diantaranya terlibat dalam kasus di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. Sedangkan 15 tersangka lainnya terkait kasus DPRD Makassar yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Ironisnya, 6 orang merupakan anak di bawah umur dan sebagiannya adalah pelajar. Mengamankan total 29 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini penanganan kasusnya terbagi 2. Ditangani oleh Ditkrimum Polda Sulsel dan Polrestabes. Dari hasil penyelidikan petugas, diduga motif demo ini diduga menargetkan polisi yang berjaga. Namun karena tidak menemukan petugas, pelaku merusak 2 pos polisi juga gedung DPRD.